Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Khairi Ardian selaku moderator dari kelompok 13 ingin memaparkan materi kami yang bertema teknologi informasi dan terbitan berkala dari mata kuliah manajemen terbitan berkala yang diampu oleh Ibu Rizka Amelia Putri. Baiklah, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman-teman kami. Dipersilahkan kepada teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi. Teknologi informasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology, yaitu istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputerisasi dan komunikasi berkecepatan data, suara, dan video. Perkembangan teknologi informasi di era digital perpustakaan diharuskan mengubah tentang pengelolaan perpustakaan. Terlebih adanya internet membuka keterbatasan yang dihadapi. Koleksi perpustakaan tidak lain hanya buku teks dan terbitan berkala. Kini, perpustakaan mulai untuk mengembangkan koleksi dalam bentuk lainnya. Dalam hal ini, perpustakaan harus menjadi tempat pengelolaan informasi serta pengelolaan ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selanjutnya, alasan pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Koswara, dalam bukunya memaparkan beberapa alasan mengapa teknologi harus diterima di perpustakaan, yaitu yang pertama, tuntutan terhadap jumlah dan mutu layanan perpustakaan. Yang kedua, tuntutan terhadap penggunaan koleksi bersama atau resource sharing. Yang ketiga yaitu kebutuhan untuk mengefektivitaskan sumber daya manusia. Yang keempat, tuntutan terhadap efisiensi waktu. Yang kelima, keragaman informasi yang dikelola. Dan yang keenam, kebutuhan akan ketepatan layanan informasi. Adapun fungsi teknologi informasi. Yang pertama yaitu menangkap atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu fungsi teknologi informasi sebagai pengolah atau processing. Fungsi teknologi informasi ini mengkomplifikasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard. Yang ketiga yaitu mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konversi, pengubahan data ke bentuk lain, analisis atau analisis kondisi, perhitungan kalkulasi, sintesis, atau penggabungan segala bentuk data dan informasi. Dengan adanya fungsi ini pasti akan lebih memudahkan user. Selanjutnya yaitu fungsi teknologi informasi sebagai menghasilkan generating. Fungsi generating adalah di mana teknologi berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Selanjutnya di sini ada fungsi teknologi informasi sebagai penyimpan atau storage. Fungsi teknologi informasi ini merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya saja disimpan ke hard disk, chip, disket, CD, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi retrieval. Fungsi pencari kembali. Fungsi teknologi informasi ini menelusuri, mendapatkan kembali informasi, atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan. Selanjutnya, yaitu fungsi teknologi informasi sebagai transmisi atau transmission. Fungsi teknologi informasi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer. Tujuan dari teknologi informasi. Tujuan utama dari teknologi informasi ini yaitu agar bisa menyelesaikan masalah, meningkatkan kreativitas, efektivitas, dan juga efisiensi dalam hal melakukan pekerjaan.
Jadi teknologi tersebut dibuat dengan berdasarkan hal tersebut. Dengan kehadiran teknologi informasi, maka pekerjaan manusia akan menjadi lebih efisien dan lebih mudah. Menurut LASA tahun 2009 halaman 127 menyatakan bahwa terbitan berseri atau terbitan berkala biasanya direncanakan untuk terbit terus-menerus dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan dikelola oleh sekelompok orang yang pada umumnya disebut redaksi. Terbitan berseri dalam bahasa Inggris yaitu serial, yaitu istilah untuk publikasi terbitan yang diberikan tanda baik secara numerik maupun kronologis dan biasanya diterbitkan secara terus-menerus yang sesuai dengan pada waktu penerbit. Terbitan berkala yaitu terbitan yang dipublikasikan secara berkelanjutan yang diedarkan pada masyarakat luas pada waktu tertentu. Terbitan berseri atau terbitan berkala bisa diterbitkan setiap minggu, setiap bulan, 2 tahun sekali, dan 1 tahun sekali. Adapun yang dimaksud dengan terbitan berkala majalah elektronik, majalah elektronik adalah yaitu suatu terbitan berkala yang menyajikan liputan jurnalistik dan artikel yang membahas berbagai aspek kehidupan yang pada umumnya yang dijilid. Adapun jurnal elektronik adalah bagian dari koleksi terbitan berseri di mana memiliki kelebihan dengan jurnal tercetak, yaitu jurnal elektronik dan pemanfaatan. Jurnal elektronik itu jurnal yang segala aspek penyimpanan, penerbit yang penyebaran dilakukan secara elektronik, sedangkan pemanfaatan yaitu jurnal elektronik merupakan suatu kegiatan pemustaka dalam menggunakan jurnal untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Dampak pemanfaatan majalah elektronik. Adapun keuntungan dalam mengakses jurnal elektronik ada 8. Yang pertama, kecepatan. Yang kedua, penelusurannya. Yang ketiga, interaktif. Yang keempat, aksesibilitas. Yang kelima, links. Yang keenam, nilai tambah. Yang ketujuh, murah. Yang kedelapan, fleksibel. Dalam kecepatan, artikel dapat segera diletakkan di web tanpa menunggu waktu lama lagi. Yang kedua, penelusurannya mudah adalah keuntungan utama dalam format digital. Yang ketiga, interaktif adalah kemudahan dalam mengakses artikel yang langsung dibaca dan juga dicetak jika dibutuhkan. Yang keempat, aksesibilitas adalah akses melalui internet yang merupakan salah satu cara akses yang berbeda dengan jurnal tercetak. Cara tersebut memberikan kemudahan mengakses beberapa jurnal sehingga jurnal elektronik sebagai pemecah kendala dalam penelitian yang demokratis. Yang kelima, links. Fitur link memungkinkan untuk mengetahui artikel yang mensitir yang sedang dibaca tersebut. Yang keenam, nilai tambah merupakan kelebihan lainnya dari jurnal elektronik, yaitu dapat menggunakan animasi virtual reality dan diagram matematik interaktif. Yang ketujuh, murah. Banyaknya jurnal yang diakses menjadi salah satu unsur pemanfaatan jurnal elektronik menjadi lebih murah daripada jurnal tercetak. Yang kedelapan, fleksibel. Penggunaan jurnal elektronik tidak tergantung dengan format printer atau jaringan distribusi yang selalu melekat dengan jurnal tercetak. Adapun kekurangan atau hambatan dalam mengakses jurnal elektronik ada 5. Yang pertama, kesulitan membaca layar komputer. Kesulitan ini muncul karena pada saat mengakses jurnal elektronik secara bersamaan, pengguna membuka Windows lainnya. Yang kedua, sering tidak
menggunakan indeks atau abstrak. Yang ketiga, citasi yang mudah rusak, perubahan uniform menjadi akses ke jurnal elektronik menjadi terganggu bahkan hilang semuanya. Yang keempat, keaslian sumber dan otoritas material secara umum menjadi perhatian pada akses jurnal elektronik. Yang kelima, mesin pencari mengabaikan file PDF perlu memperhatikan format artikel jurnal elektronik. Format yang tersedia merupakan kopi dari versi jurnal tercetak. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.